Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang Pak Farid selaku dosen PBO Praktikum. Perkenalkan, nama saya Rifan Sastia Pratama dengan NIM 08-2011-2011-633-079 akan mempresentasikan hasil kerja PBO Praktikum tugas UAS. Pada tugas UAS kali ini terdapat dua soal. Yang pertama adalah tugas mengurutkan matriks dan soal kedua tentang penginputan data mahasiswa. Ya, lanjut soal nomor satu. Terdapat main program dan beberapa kelas seperti vektor dan matriks. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian vektor. Pada kelas vektor berisikan variabel vec untuk diisikan suatu array dan variabel size untuk mengisi size array. Kemudian terdapat metode add untuk menambahkan size array vektor. Kemudian terdapat metode print untuk memprint elemen-elemen vektor sesuai dengan size yang telah ditentukan. Lanjut ke matriks, kelas matriks. Yang pertama, pada kelas matriks terdapat variabel mat yang berupa array 2 dimensi yang nantinya diisi oleh variabel kolom dan row serta dapat dideklarasikan indeks vektor matriks. Kemudian yang kedua terdapat konstruktor matriks dengan parameter col dan row. Lanjut yang ketiga, terdapat metode add untuk menambahkan isian indeks vektor kepada matriks. Dan yang terakhir yaitu terdapat metode print untuk mendisplay matriks sesuai dengan size matriksnya tersebut. Oke, lanjut kita ke main program. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari main programnya. Saya men-set variabel vec1, vec2, dan vec3 untuk mengisi data matriksnya sesuai dengan soal. Kemudian saya melakukan print pada masing-masing vektor. Setelah itu, pada vec2, saya berikan metode menampilkan urutan indeks elemen sesuai dengan soal sehingga nantinya indeks elemen sesuai dengan soal sehingga nantinya kolom kedua matriks urutannya menjadi urut seperti di sintaks kali ini. Kemudian setelah input vektor selesai, saya mendeklarasikan matriks dengan ordo 3 kali 4. Baik, kemudian masing-masing vektor selesai, saya masing-masing vektor saya jadikan kolom yang nantinya akan ditampilkan pada hasil running. Kemudian selanjutnya, matriks tersebut diurutkan dengan metode mengurutkan matriks. Nah, kemudian saat telah mengurutkan matriks, dilakukan print pada hasil matriks yang telah diurutkan. Dan di bawah ini adalah metode-metode untuk mengurutkan matriks dan indeks vektor. Nah, ini saya akan mengerjakan tugas satunya terlebih dahulu. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, saya lanjut ke soal nomor 2. Di sini saya nomor 2 terdapat main program dan beberapa kelas seperti people, mahasiswa, universitas, dan jurusan. Kemudian saya akan membuka kelas people terlebih dahulu. Pada kelas people berisikan variabel nama dan alamat untuk mengeset dan get nama dan alamat. Kemudian saya membuat kelas mahasiswa. Di sini pada kelas mahasiswa saya mengextend yang ada pada kelas people. Pada kelas mahasiswa juga saya menambahkan variabel NIM, alamat dan jurusan serta metode untuk mengeset NIM, alamat dan jurusannya tersebut. Kemudian di akhir kelas saya menambahkan metode info untuk mendisplay informasi dari suatu objek mahasiswa yang berisi nama, NIM, jurusan, dan alamat. Nah, seperti di sintaks tersebut. Kemudian saya akan membuka file kelas jurusan. Baik, di sini pada kelas jurusan terdapat private variable, nama jurusan, dan kode jurusan.
Setelah itu kemudian kita membuat konstruktor jurusan yang berisi daftar jurusan sesuai pada soal, dan juga terdapat metode untuk get jurusan dan juga mendisplay list jurusan tersebut. Baik, kemudian saya akan membuka kelas universitas. Kelas universitas ini terdapat private variable yang saya beri nama universitas, array mahasiswa, size mahasiswa. Size mahasiswa ini banyaknya array mahasiswa dan maksimal mahasiswa, yaitu jumlah maksimal data pada universitas tersebut. Kemudian dibuat konstruktor universitas yang berisi nama universitas, jumlah mahasiswa, array mahasiswa, dan deklarasi awal indeks mahasiswa dimulai dari 0. Oke, kemudian terdapat metode add mahasiswa untuk menambahkan jumlah mahasiswa pada univ selama indeks mahasiswa kurang dari sama dengan jumlah max mahasiswa, maka akan terus bertambah jika tidak sistem akan menampilkan tulisan data universitas penuh. Kemudian kita juga terdapat metode getter untuk jumlah mahasiswa dan menggunakan list mahasiswa. Saya lanjut ke main programnya. Baik, di main program diawali dengan mengisikan nama universitas, kemudian mengisi jumlah max data, kemudian akan muncul tampilan selamat datang. Baik, setelah muncul tampilan selamat datang, saya membagi beberapa fitur dengan menggunakan switch dan cache. Oke, di cache pertama, untuk melihat list jurusan dengan memanggil list jurusan pada kelas jurusan. Baik, di cache kedua, kita menambahkan data mahasiswa sesuai dengan jumlah yang diinginkan, tetapi apabila melebihi jumlah max, maka akan otomatis berhenti. Baik, di cache ketiga, untuk menampilkan list mahasiswa yang telah diisikan. Nah, di situ, untuk cache 4 yang cache terakhir, yaitu untuk memberhentikan program. Baik, untuk soal nomor 2, mari kita run. Kita di sini isi data dengan nama Universitas Erlangga. Baik, kemudian kita maksimum data mahasiswanya 3, kemudian kita run. Setelah itu kita lihat list jurusan. Setelah kita menulis jurusan, kita menambahkan data mahasiswa sebanyak mungkin. Baik, terlihat jika lebih dari 3 maka akan muncul notif data penuh seperti yang saya blok, data max mahasiswa pada universitas setelah penuh. Setelah itu saya menampilkan data yang telah saya isikan. Nah, berikut data yang telah saya isikan dengan mahasiswa pertama Rifansyah, mahasiswa kedua Tio, dan mahasiswa ketiga yaitu Ricoli. Baik, mungkin sekian nomor 2. Saya akan meng-close program ini. Terima kasih, aplikasi telah selesai digunakan. Baik, saya akhiri presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau dari pemrograman ada yang salah. Saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.